البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babu tasi' wal arba'un, bab yang ke-49. Babu man khassa bil ilm qauman duna qaum. Orang yang mengkhususkan suatu kaum untuk mendapatkan ilmu tanpa menyertakan kaum yang lain. Karahiyata alla yafhamu, karena dia khawatir mereka tidak memahami itu. Ilmu khusus yang mungkin orang awam belum layak untuk mendapatkannya, belum mencapai levelnya dan seterusnya. Dan ini boleh. Ini hampir sama dengan pembahasan semalam, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan hadis masalah keinginan Nabi untuk merubah Ka'bah, bahwasanya Ka'bah yang ada sekarang masih kurang sebenarnya. Ini hanya orang khusus yang diberi ilmu itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari tentang lafadz ini, qauman duna qaum. Duna di sini artinya adalah siwa, yaitu bukan atau selain. Bukan duna artinya aduan, yaitu yang lebih rendah, bukan. Bukan berarti orang yang derajatnya tinggi dikasih ilmu, yang derajatnya rendah tak dikasih, bukan itu. Tapi duna artinya siwa, hanya mengkhususkan kaum yang ini tanpa menyertakan kaum yang itu. Istisnanya. Ya, ini secara makna, secara pembahasan nahwu ini masuk apa? Masuk istisna juga, betul. Masuk istisna pakai duna. Bukan istisna, cuma apa, dia isim bukan harf. Kalau harf ma'ruf ya, illa. Ini yang isim istisna menggunakan apa, duna, seperti siwa, seperti ghair. Kemudian beliau mendatangkan asar Ali. Wa qala Aliyun radhiyallahu an, haditsun nasa bima ya'rifun. Ucapkanlah kepada umat manusia dengan perkara yang mereka pahami, mereka tahu. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian suka apabila Allah dan Rasulnya itu didustakan? Kemudian Imam Bukhari baru mendatangkan sanadnya. Al-haditsus sabi' wal ishrun ba'dal mi'ah, 127. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Ma'ruf ibni Kharrabul. Ini nama yang sangat asing. An Abi Tufail an Aliyin radhiyallahu anhu bidzalik. Baik, nah ini jarang Imam Bukhari menggunakan pola ini. Matan dulu baru sanad. Tapi tak masalah. Dan yang banyak melakukan ini siapa? Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, dalam As-Sunanus Sughra. Matan dulu baru sanad. Sering tapi bukan berarti terus-menerus. Kenapa? Iya. Oh jelas. Al-Baihaqi ini murid dari Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim itu adalah murid dari Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah murid dari Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban yang sezaman dengan Muslim, Bukhari. Jadi Baihaqi agak ke bawah sedikit. Al-Baihaqi itu sezaman dengan Imamul Haramain. Siapa itu? Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Al-Juwaini As-Shaghir. Di mana di kelasnya? Nah itu anak lupa ya, apakah dia ikut Khurasan atau ikut apa namanya, dekat dengan Palestina. Bukan Palestina, dekat dengan apa namanya, Persia. Kalau tak salah sekitar itu, anak dulu baca sekilas saja Baihaq. Iya, daerah-daerah sana. Malaysia tak ada. Tertinggal jauh. Nusantara tertinggal jauh. Sekarang sanadnya ini hampir sama dengan semalam gurunya Imam Bukhari, Ubaidullah ibnu Musa, dan beliau ini adalah Abu Muhammad Al-Kufi, siqatun sabt. Ini kalau dekat memang apa, kita jadi senang ingat. Oh semalam sudah, nah, sekarang sama, yaitu Abu Muhammad Al-Kufi. Nah, yang berikutnya ini yang sangat jarang, Ma'ruf ibnu Kharrabul. Beliau Makki dan beliau ini adalah tabi'iyun shaghir. Bayangkan ini jaraknya dekat sekali. Imam Bukhari ke Ubaidullah bin Musa naik sudah langsung jumpa
atba'ut tabi'in, jumpa dengan apa tabi'in, Jadi ini tinggi sekali levelnya ini. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan sanad yang ke number 127 ini termasuk sanad yang tinggi dari Imam Bukhari. Begitu naik dari Ubaidullah bin Musa langsung jumpa tabi'in shaghir. Oh alam, mungkin dohirnya apa? Salah satunya umurnya sangat panjang sehingga boleh menjumpai masa generasi yang berikutnya itu. Nah dia tabi'in shaghir kata Al-Hafidz. Nah, Khorobut bapaknya tak disebut. Nah, ini satu-satunya riwayat beliau dalam Sahih Bukhari, Ma'ruf bin Khorobut. Kata Al-Hafidz, hanya ini aja yang didapatkan. Alhamdulillah. Mungkin di dalam kitab yang lain, maksudnya kitab imam yang lain ada. Cuma Bukhari hanya mengambil satu ini, entah mengambil atau mendapatkan. Ma'ruf bin Khorobut hanya ada satu riwayat ini aja dalam Sahih Bukhari. Tak tahu kalau dalam kitab Kutubus Sittah atau apa tak tahu. Beliau maki. Kenapa? Ikut rekor Bukhari nama saya tercatat. Oh jelas itu kemuliaan besar. Langsung apa jawazal qantoroh kata para ulama. Oh bukti kamu ini dah bekerja untuk aku. Betul. Muhadis yang levelnya langsung terangkat naik. Saya kira beli Bukhari tidak bukti. Betul. Makanya kalau kita lihat di dalam Tahdzibut Tahdzib, Ma'ruf ini dikritik sebagian ulama dari sisi hafalan, tetapi tatkala Bukhari betul-betul memilih dia langsung terangkat. Al-Hafidz menyebutkan dalam takrib kesimpulannya dia soduk yukhti. Ada yukhti atau yahim, ada kekeliruan, tapi tetap dia soduk. Karena dibela oleh Imam Bukhari. Kritikan tidak parah kritikannya. An Abi Tufail yaitu apa? Amir bin Wasilah Al-Kufi. Tapi wafatnya di Makkah. Beliau ini sahabat yang paling akhir wafatnya. Iya, ini sahabat kecil. Beliau mengikuti Nabi, mendapati zaman Nabi selama 8 tahun, tapi usianya kecil. Nah, beliau wafat tahun 110. Jadi paling akhir periode para sahabat, periode sahabat. Karena Nabi sudah mengatakan apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nah, akhir dari generasi yang bersama Nabi, yaitu generasi sahabat adalah tahun 1100. Tepat, yaitu Amir bin Wasilah wafat tahun 1100. Al-Khilaf, sebagian mengatakan sebelum itu. Tapi yang dirajihkan Ibnu Hazm adalah 1100. 1100 ya Hijriah. Tahun 1100 Hijriah, betul. Jadi menjumpai zaman siapa berarti? Umar bin Abdul Aziz. Kita kok 1400 Hijriah. Iya. Anak tadi salah bicara kah ya? 110. Ayo. 1100. Levelnya terlalu kacau. Salah cakap. Iya 110 gimana 1100? 110 tahun 700. Nah, betul. Iya tahun 700-an Masehi, betul. Iya tadi salah cakap naik kosongnya. 110. Ayo. Berarti apa? Menjumpai masa Mujadid yang pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz. Mujadid yang kedua nanti 100 tahun kemudian yaitu Imam Syafi'i. Tayyib. Kemudian apa? An Ali Ma'ruf, Ali bin Abi Thalib, Abdul Hasan Al-Kufi, Al-Qurashi, Al-Madani, Al-Makki, karena beliau pindah-pindah. Tayyib. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Walaupun dohirnya jelas ini bukan hadis marfu' ke Rasulullah, tapi apa? Ini hanya sampai ke Ali. Tapi Imam Bukhari memasukkannya di sini sebagai hujjah, sebagaimana dalil-dalil yang lain, yaitu Ali mengatakan, ajaklah umat manusia berbicara sesuai dengan apa yang mereka pahami. Yaitu kalau kita misalkan bicara dengan para petani, ya sesuaikan dengan bahasa mereka. Jangan terlalu membicarakan masalah nanoteknologi kah, atau bicara Comet Heli kah misalkan. Nah gitu-gitu. Yang mereka pahami kira-kira. Mati kawin dengan anak sendiri.
DNA, DNA. Mungkin mereka tak paham DNA, RNA, tak paham. Kawin ya. Baik. Kalau kita bicara dengan orang-orang kedokteran, nah baru kita bicara mungkin masalah mikroorganisme kah, atau bicara RNA apa tadi. Nah itu disesuaikan bahasanya, bukan untuk menipu, tetapi agar mereka paham apa yang dibicarakan. Kenapa alasannya? Yaitu atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian suka untuk Allah dan Rasulnya didustakan? Yaitu dikhawatirkan apabila orang yang diajak bicara itu belum levelnya, diajak bicara dengan kalimat yang terlalu tinggi, nanti jangan-jangan mereka belum siap, akhirnya malah mengatakan, oh ini bohong kok, tak mungkin Allah mengucapkan macam ini, padahal ada dalam Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, walaupun beliau sangat menganjurkan untuk menghidupkan sunnah Nabi, sampai membuat kitab as-sholatu bin-ni'al, yaitu sholat menggunakan kasut, slipper. Dan ini hadisnya mutawatir, tapi beliau mengingatkan nanti kalau praktek ke masyarakat jangan langsung. Nanti tahu-tahu masuk masjid kita pakai slipper, nanti orang tak paham, nanti malah mereka mencaci hadis, padahal itu hadisnya betul. Tapi kata beliau, ajari dulu baik-baik cinta pada sunnah, kemudian dibagi tahu. Nanti pun ada dalil-dalilnya bahwasanya sholat pakai slipper itu sunnah, mustahab. Nanti lama-lama orang jadi, kalaupun tidak mampu melaksanakan di masjid, mereka melaksanakan di rumah mereka. Ini bagus. Yang penting dipersiapkan dulu mental mereka, diajari dulu sebelum dikasih prakteknya. Baik. Adapun yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq, beliau menyebutkan ada seorang ulama yang sangat hebat pada masa lampau. Tetapi masalahnya dia tidak mengamalkan hadis ini. Dia setiap kali mengajar selalu menggunakan pola sastra yang terlampau tinggi, yang orang-orang belum levelnya. Sehingga para murid mengatakan, Syekh, kami tak paham Anda dari awal sampai akhir bicara apa. Tolong jelaskan. Kata dia, wahai anakku, saya tetap akan seperti ini, kalian sabar saja. Nanti kalau suatu saat kalian sudah levelnya, kalian akan paham. Ya kalau tak lupa, kalau lupa rugi. Syekhnya bicara setiap hari 1 jam, muridnya tak paham. Lalu apa yang didapat faedahnya? Nggak ada gunanya itu. Itu tak betul tentunya. Nabi aja mengajak bicara sesuai dengan yang dipahami. Kalau dengan sahabat yang kibar, Nabi bertanya kepada mereka, mata taquluna fi zina? Apa yang kalian pahami tentang zina? Maka langsung sahabat mereka paham, langsung mengatakan haramallahu wa rasuluh fahiya haramun ila yaumil qiyamah. Allah dan Rasulnya mengharamkan, maka dia haram sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah menyebutkan la an yazniya ahadukum bi asyarati minan nisa ahwanu alaihi min an yazniya bi halilati jarih. Kalau kalian berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan daripada berzina dengan satu saja dari istri tetangganya. Ini orang yang sudah paham, diajari dengan bahasa-bahasa yang tinggi langsung. Tapi ada pemuda yang masih mungkin pemahamannya masih sederhana, mungkin belum lama masuk Islam, tahu-tahu mengatakan, ya Rasulullah idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Bayangkan ini tak pahamkah hukum zina? Mungkin baru ngaji para sahabat mau marah. Lalu Nabi mengatakan, jangan kalian mari dia. Lalu mengatakan, udnu, mendekat ke sini. Setelah itu dipegang, ditanya, apakah engkau suka ibumu berzina? Oh, tidak wahai Rasulullah, saya tak akan rela. Nah, demikian pula orang-orang tak rela ibunya engkau zinai. Nah, dengan bahasa yang dia paham, oh betul juga ya. Nah, terus, apakah engkau rela saudarimu berzina? Dia mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, saya tak suka. Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang juga tak rela saudarinya engkau zinai. Nah, dipahamkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu. Setelah itu didoakan baik-baik. Setelah itu tak pernah dia menoleh kepada perkara seperti ini sedikit pun. Demikian pula tatkala ada orang Badui mengatakan, wahai Rasulullah, istri saya melahirkan. Iya, terus kenapa? Tapi dia hitam wahai Rasulullah. Padahal saya putih. Ada apa ya? Nah, Rasulullah kemudian apa? Oh ini kalau langsung dikatakan ini takdir Allah, mungkin dia tahu tapi masih tak puas. Lalu Rasulullah menggunakan bahasa yang dipahami orang Badui. Apakah engkau punya unta? Oh punya wahai Rasulullah. Apa warnanya? Oh warnanya putih. Apakah ada yang warnanya kelabu? Ada wahai Rasulullah. Dapat dari mana kelabu itu? Nazahu irq. Mungkin dia sekedar dapat keturunan dari atas-atas.
ada jin dari atas. Rasulullah mengatakan, mungkin anakmu dapat macam itu, warna lain karena dari datuk-datuk aja. Agar apa? Tidak buruk sangka pada istrinya. Ini mengajari orang dengan apa yang dia pahami, dengan pola-pola yang dia pahami. Bukan dusta, tapi dengan apa pola yang sudah biasa dia sendiri makruf. Oh ya betul juga yang seperti ini. Aku dengan hamba itu. Nah dari sini yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah yaitu dianjurkan untuk seorang pengajar memperhatikan keadaan muridnya. Tidak semua langsung diajarkan dalam satu majelis, perlu bertahap. Tak mungkin orang baru mengaji, masih anak-anak langsung diajari faraid mungkin, atau pelajaran-pelajaran yang terlalu mendalam, yaitu apa, kedalaman khilaf terkait dengan tawaf, terkait dengan sa'i, terkait dengan entah apa saja misalkan. Sementara dia masih anak-anak dan baru mengaji. Nah, yang seperti ini tentunya tidak layak. Dan contoh-contoh dari salaf banyak pola pemilihan seperti itu di dalam apa? Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, punya khatib. Seorang guru memilih murid-murid khusus. Seperti apa? Imam A'mash mengkhususkan Abdullah ibnu Idris dengan hadis-hadis khusus yang murid-murid lain tidak diberikan dan sebagainya. Iya, pendek sekali. Nah, disebutkan yaitu apa? Pernah seorang diri Abdullah bin Idris berjumpa dengan gurunya yaitu A'mash, mengatakan, besok kamu datang pagi-pagi, nanti saya beri hadis yang muntakhobah, hadis pilihan, hadis khusus. Dan nanti saya akan beri kamu makanan sedap. Gurunya menjamu. Tapi apa? Jangan engkau datangkan kepadaku orang yang tidak aku sukai. Ana lupa ya. Bukan Abdullah bin Idris, tapi apa? Yaitu Hafiz bin Ghiyas. Nah, cuma nanti masalahnya pagi-pagi dia mau berangkat dicegat. Si Hafiz bin Ghiyas ini dicegat oleh Abdullah bin Idris. Anda mau kemana? Oh, saya mau ke A'mash. Dia mau mengajari saya hadis-hadis pilihan. Oh, saya ikutlah. Boleh. Nah, ternyata si A'mash mengintip dari pintunya. Dia mendatangkan murid yang tidak saya suka, yaitu Abdullah bin Idris. Nah, maka kemudian apa? A'mash mengatakan, hari ini engkau tak jadi dapat hadis dan tak jadi mendapatkan makan sedap di rumah saya. Karena apa? Syarat tak terpenuhi, membawa murid kedua yang kebetulan gurunya tak suka sama murid itu. Mereka orang-orang baik, cuma mungkin membuat gurunya bengang si Abdullah bin Idris. Beliau baik, beliau siqah hafiz. Cuma mungkin A'mash pernah kecewa sama dia. Jadi pesendal. Mungkin. Nah, guru terserah guru. Gurunya nggak dibayar, boleh dia untuk tidak mengajar murid hari ini kecuali di daras biasa. Biasanya setiap hari hanya mendapatkan murid-murid itu tiga hadis. Nah, tapi ada murid khusus yang nanti dipanggil, seperti juga Syu'bah. Setelah majelis umum ada, lalu dipanggil murid khusus, diberi tambahan ilmu. Nah, itu boleh mengkhususkan murid-murid tertentu yang memang dinilai siap untuk mendapatkan ilmu tambahan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.